Terkait sejumlah pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang dituding kontroversial oleh sejumlah pihak, Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkum sejumlah fakta dan berita bohong atau hoax. Pertama, soal ketentuan upah minimum kabupaten kota yang dihapus. Kemenkominfo memastikan informasi ini hoax. Pasalnya, gubernur tetap diwajibkan untuk menetapkan upah minimum, baik provinsi dan kabupaten kota. Lalu pasal soal pemberian pesangon pekerja yang terkena PHK. Sebelumnya beredar informasi jumlah pesangon ini akan turun dari 32 kali menjadi 25 kali upah. Namun hal ini dipastikan informasi yang salah. Menurut Kemenkominfo, soal pesangon ini bukan nilainya yang berkurang, melainkan manfaat yang diterima pekerja akan lebih banyak, seperti adanya penghargaan, penggantian hak, dan JKP. Selanjutnya pasal status pekerja kontrak seumur hidup, sehingga tidak ada batas waktu kontrak. Kemenkominfo juga memastikan informasi ini hoax. Faktanya, perjanjian kerja waktu tertentu hanya untuk pekerjaan yang memenuhi syarat. Ada juga informasi bohong soal pasal yang mengatur outsourcing yang diterapkan untuk semua pekerjaan. Kemenkominfo pun memastikan ini berita bohong. Faktanya, Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan perjanjian kerja outsourcing mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja dengan tetap memperoleh jaminan sosial pekerja. Selanjutnya beredar informasi soal pasal waktu kerja yang eksploitatif. Hal ini pun dipastikan hoax. Kemenkominfo menjelaskan waktu kerja tetap sesuai dengan ketentuan terdahulu. Ada opsi waktu kerja yang diatur sesuai kebutuhan kerja. Opsinya yakni bekerja 6 hari dalam 1 minggu atau 5 hari dalam 1 minggu. Sebelumnya ada juga informasi beredar terkait pasal yang menghilangkan hak cuti pekerja. Lagi-lagi ini dinyatakan sebagai informasi bohong. Pemerintah memastikan pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi pekerja. Informasi hoax selanjutnya yakni terkait pasal yang mengatur masuknya tenaga kerja asing atau TKA yang dipermudah. Menurut pemerintah, aturan soal ini tetap mengacu pada peraturan sebelumnya, yakni pekerjaan untuk TKA harus disertai rencana penggunaan TKA yang diverifikasi pemerintah pusat. Dari rangkuman fakta dan hoax tadi, pemerintah mengharapkan sejumlah elemen masyarakat yang berencana turun ke jalan untuk berunjuk rasa bisa mengecek terlebih dahulu informasi-informasi yang salah dan benar terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Pemerintah mengklaim tidak semua informasi terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini akurat dan bisa dipercaya. Banyak juga informasi bohong atau hoax yang beredar terkait hal ini. Lalu bagaimana caranya agar masyarakat memilih informasi yang akurat dan tepat terkait Undang-Undang Cipta Kerja? Kita bahas bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat malam Pak Johnny. Selamat malam Sofi. Sehat ya? Sehat. Pak Johnny, sebelum saya tanyakan soal hoax yang mana, fakta yang mana, saya harus tanya lebih dulu. Jadi draft terakhir RUU atau Undang-Undang Cipta Kerja ini yang mana? Karena saat ini beredar dua versi, yang 1028 halaman dan 905 halaman. Saya tadi cek di Kemenko Perekonomian, yang diunggah adalah 1028 halaman, diunggah tanggal 7 Mei 2020. Tetapi beberapa hari terakhir ini yang beredar adalah yang 905 halaman. Jadi yang mana yang benar? Jadi begini Sofi, ya itu belum ada ya draft yang final yang disampaikan pada publik saat ini. Belum ada itu. Yang ada adalah draft RUU. Itu yang beredar di masyarakat, dan draft RUU itu kemudian melalui pembahasan, ada yang di-drop, ada yang ditambah, ada yang dirubah. Sehingga kalau informasi yang berkembang di masyarakat berbasis draft RUU, maka itu sudah pasti menyimpang. Karena tidak demikian, draft RUU itu masih di pemerintah dan masih di DPR. Kan disahkan itu. Ya, yang jadi masalah sampai dengan siang tadi, beberapa anggota DPR menyatakan belum terima draftnya. Jangankan kami yang wartawan yang tidak mengikuti sidang di DPR, beberapa anggota DPR pun belum terima. Nah ini kalau kemudian ada kampanye cek pasal sebelum turun ke jalan, ngeceknya kemana? Nah memang belum ada, ya belum ada yang anggota DPR juga belum punya. Tidak semua anggota DPR mengetahui itu. Yang mengetahui yang ada di Panja dan yang mengikuti Panja secara disiplin, secara terus-menerus. Nah kalau mau mengetahui apa isinya, ditanyakan ke menteri sektornya. Menteri sektornya pasti tahu. Makanya kemarin juga dilakukan konferensi pers. Saya terlebih dahulu sudah melakukan konferensi pers terkait dengan sektor pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Menteri-menteri yang lain juga kemarin di bawah koordinasinya Pak Menko melakukan konferensi pers dan menyampaikan. Dan kalau ada pertanyaan,
silakan ditanyakan langsung kepada Menteri Sektor. Jangan atas dasar informasi draft, karena informasi draft itu sudah pasti tidak sama dengan final dokumen. Oke. Ya, final dokumen nanti baru akan disampaikan. Dan saya pastikan terlalu banyak misinformasi. Sofi, begini ya, satu hal yang pasti, informasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat luas. Jangan didegradasi, jangan diturunkan seolah-olah hanya terkait dengan sektor tenaga kerja. Dan jangan juga di sektor tenaga kerja ini diturunkan hanya terkait dengan upah. Begitu luasnya, mohon maaf. Ada 7 juta pencari kerja. Ada 3,5 juta ya pekerja yang terdampak COVID yang terpaksa ya harus dirumahkan atau kehilangan pekerjaan. Ada 3 juta setiap tahun anak muda kita yang membutuhkan pasar kerja. Nah, undang-undang ini disiapkan untuk menciptakan pekerjaan bagi generasi kita. Ya, yang sudah bekerja saat ini mendapat perlindungannya di dalam undang-undang ini. Oke. Yang terdampak ada 3 kategori, Sofi. Supaya jelas dulu nih, ada 3 kategori tenaga kerja. Tenaga kerja yang sekarang sedang bekerja, ya, yang berdemo-demo, yang untuk meminta perlindungan terhadap mereka. Itu dilindungi di undang-undang ini. Yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Itu juga diberi perlindungan melalui perlindungan sosial di dalam undang-undang ini. Dan yang akan mendapatkan pekerjaan, ada jutaan anak-anak muda kita, generasi milenial kita yang membutuhkan pekerjaan. Oke, calon pekerja ya. Siapkan lapangan pekerjaan. Jangan diredusir hanya untuk 1-2 isu untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu yang memberikan informasi yang provokatif, yang memberikan hoax, yang memberikan disinformasi, yang mempengaruhi generasi muda kita yang ikut ambil bagian berdemo, yang berdampak pada mereka, apalagi demo yang saya saksikan hari ini, Sofi, ya, itu tidak memperhatikan sama sekali protokol kesehatan. Ini berbahaya untuk mereka, berbahaya untuk keluarga mereka. Pak Joni? Dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa isinya. Mereka terprovokasi. Kasihan negara kita ini. Oke, Pak Joni, tapi begini, Anda bisa memahami dong, ketika saya sebagai seorang pekerja, saya saja belum dapat draftnya, tapi kok sudah dinyatakan bahwa kemudian saya memprotes berdasarkan draft yang selama ini ada, karena saya memang belum tahu draft finalnya, tapi kok dikatain hoax. Karena kan kami memang belum dapat draft finalnya seperti apa. Bukan soal dikatakan hoax dan tidak hoaxnya, Sofi, mohon maaf. Proses pembuatan undang-undang memang demikian. Semua undang-undang itu begitu. Disahkan terlebih dahulu di DPR RI, disampaikan pada Presiden, ditandatangani, diundang-undangkan. Itu mekanismenya. Kalau mau mengetahui isi draftnya, pembahasan tingkat 1 di Panja DPR RI bersama pemerintah, itu dilakukan secara terbuka. Kalau mau tahu isinya, ikutilah ya secara terbuka itu. Tetapi jangan memaksa undang-undang yang baru disahkan terus keluar hasilnya. Nah, nggak bisa. Itu ada mekanismenya, ada aturannya. Dan semua undang-undang itu demikian mekanismenya, Sofi. Oke, yang jelas kami masih menantikan draft terakhir, draft final dari undang-undang yang masuk ke Sekretariat Negara, karena sampai saat ini saya sendiri juga belum pegang draftnya yang mana, sehingga penjelasan antara hoax dan fakta yang malam ini akan disampaikan Pak Joni, saya benar-benar menitik beratkan pada itikat baik pemerintah bahwa memang itulah nanti yang akan muncul di dalam draft final ya. Itu yang saya mau sampaikan, yang disampaikan oleh pemerintah di situasi seperti ini, masa bohong? Pemerintah nggak akan bohong, ya percayakan itu. Membuat undang-undang ini pun jangan dianggap pemerintah apalagi yang disampaikan apa. Seolah-olah ini penindasan terhadap rakyat. Ya, pembohongan terhadap rakyat. Ya, tidak untuk kepentingan rakyat. Enggak, undang-undang ini dibuat untuk kepentingan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, tenaga kerja Indonesia, untuk kepentingan kita. Bahwa ada investor asing di dalamnya, mereka juga membutuhkan. Ya, ini kan kerjasama mutual benefit untuk kepentingan semua pihak. Ingat, Sofi, ya. Kita sekarang ini dunia lagi dilanda tekanan ekonomi. Ya, dilanda COVID. Semuanya mengalami kontraksi, pertumbuhan negatif. Bangsa-bangsa di dunia ini sedang mengejar investasi untuk perlindungan terhadap tenaga kerja mereka di negara mereka masing-masing. Jangan sampai di negara kita yang kita sedang siapkan untuk membuka ruang investasi demi cipta lapangan pekerjaan untuk rakyat kita, dihancurkan oleh rakyat kita sendiri, orang kita sendiri yang punya kepentingan tertentu. Akibatnya investasi berpindah ke negara lain
Yang rugi kita kehilangan Baik. kesempatan itu. Mohon maaf sekali, ini untuk kepentingan generasi muda kita, untuk kepentingan para mahasiswa kita, untuk kepentingan rakyat kita, milenial kita, untuk masa depan mereka, untuk negara dan bangsa ini. Oke. Jangan dipelintir, diputar-putar untuk kepentingan kelompok melalui hasutan dan provokasi-provokasi. Jangan sampai. Saya masih bersama Joni G. Plate, Menkominfo. Pak Joni, tadi Anda menyatakan kalau masyarakat ingin tahu draft karena ini belum tersedia nih di form legislasi di dpr.go.id, katanya sedang diketik ulang supaya hilang typonya baru kemudian dikirimkan kepada pemerintah. Nah, selain bertanya secara langsung begitu kepada menteri-menteri yang membidangi rumpun-rumpun di dalam Omnibus Law ini, bisa kemana lagi masyarakat mendapatkan informasi valid soal Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pasti, Sofi, bahwa dokumen formalnya itu masih ada di DPR RI. Karena setelah DPR RI mensahkan di rapat paripurna, maka setelah itu DPR RI akan mengirimnya kepada Presiden untuk diundangkan oleh Presiden, baru nanti ada di website Kementerian Kumham. Nah, saat ini ada di DPR RI, tapi kita perlu juga memahami bahwa karena undang-undang itu begitu luas dan banyak, ada 76 pasal, 76 undang-undang, ya ada berapa ratus, hampir 1000 lembar. Itu tentu harus diketik dulu, dirapikan, disiapkan semuanya, baru dikirim ke Presiden. Ya. Nggak bisa dikirim dokumen yang belum lengkap, apalagi ada salah-salah ketik. Kan harus lengkap dulu ini. Ya, itu baru dikirim. Nah, kalau ini, maka tentu di DPR RI ada. Rekan-rekan media di DPR RI pasti bisa mendapat akses itu. Ya. Tetapi bagi rakyat, kalau ingin mengetahuinya, saya sangat menyarankan yang terkait dengan sektor tenaga kerja, Menteri Tenaga Kerja pasti menjawabnya, karena ada semuanya. Yang terkait dengan sektor penyiaran, pos, dan telekomunikasi, silakan tanya pada saya. Lengkap saya miliki itu. Dan demikian sektor-sektor yang lain. Ada 11 sektor loh yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan undang-undang sangat komprehensif yang memungkinkan investasi masuk ke negara kita. Ya. Dan tadi disampaikan, sebelum COVID banyak investasi masuk. Setelah COVID, lain lagi situasinya. Setelah COVID ini perlu lebih proaktif kita, perlu lebih investment friendly di tempat kita. Undang-undang Cipta Kerja ini diapresiasi oleh dunia. Kenapa? Ini approach pendekatan yang memungkinkan kita mempunyai competitiveness yang lebih baik di situasi ya tekanan ekonomi global dunia yang luar biasa. Ini seluruh negara kontraksi di dunia ini. Setiap negara ingin menarik investasi untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Kita pun demikian. Jangan sampai kekuatan di dalam negeri kita merusak niat besar dan rencana besar kita sendiri. Dan Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Presiden itu sangat serius memperhatikan tenaga kerja kita. Sangat serius memperhatikan ekonomi kita. Sama seriusnya dengan memperhatikan kesehatan rakyat. Ya, sehingga itu betul-betul ditekankan bagaimana konsistensi di dalam menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan. Sangat penting, ini untuk kepentingan kita. Jangan sampai kita dengan pemahaman yang terbatas terprovokasi oleh kepentingan tertentu melalui disinformasi dan hoax-hoax yang diedarkan, lalu bisa terdampak kepada justru terpapar virus COVID pada saat demo. Pak Joni, saya sangat menghimbau. Saya tambah sedikit, silakan. Ya. Saya sangat menghimbau dan berharap kepada rekan-rekan, teman-teman semuanya, ya adik-adik, ya anak-anak saya, ya para pemuda Indonesia untuk kembali ke rumah, tempuh jalur yang ada secara hukum dengan tenang kalau dibutuhkan, ya. Dan mari kita fokus untuk memanfaatkan undang-undang ini untuk kepentingan negara kita. Tidak perlu berdemo yang merugikan kita di situasi COVID ini. Tidak perlu menggunakan kesempatan ini dengan memanfaatkan informasi-informasi keliru yang justru untuk kepentingan kelompok kecil di masyarakat kita yang tidak jelas arahnya kemana. Presiden dan pemerintah bekerja untuk negara Indonesia, untuk masyarakat Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk generasi Indonesia, itu yang dikerjakan.
Pak Joni, ini Ya. ada 7 hal yang kalau dari Kemenkominfo disoroti terkait dengan hoax dan juga fakta berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Ida Fauzia. Kami juga sempat menayangkan grafisnya 7 fakta dan juga hoax. Tapi untuk mendapatkan mengakses tentang tanya dan fakta Omnibus Law ini, apakah ada misalnya di website Kominfo atau juga mungkin di Kementerian Ketenagakerjaan? Saya kira begini ya, kita kalau informasi ini bisa kita sampaikan. Tetapi keseluruhan dokumen terkait Undang-Undang Cipta Kerja, ya tentu kita tidak bisa menerbitkan dokumen yang secara formal DPR belum menyerahkan kepada pemerintah. Ya, antar lembaga ini juga mekanisme ini juga harus diperhatikan baik-baik ya. Tadi itu 7 fakta, saya kira 7 hoax itu. Oke, sebentar Pak Joni. Sembari Pak Joni menerangkan ini, kami di layar menyajikan beberapa pasal-pasal yang di-highlight oleh pemerintah. Ini tampaknya juga sesuai dengan apa yang selama ini jadi tuntutan demonstran ya. Silakan Pak Joni. Ya ini, ya pesangon turun dari 32 menjadi 25 ya. Yang dilihat, ini ya betul ini yang disampaikan. Penjelasan pemerintah juga betul itu. Oke. Status pekerja kontrak. Yang 7 ini yang disampaikan Kompas akurat. Saya bisa sampaikan itu akurat. Ya. Oke. Tapi yang ingin saya sampaikan Sofi, 7 isu ini adalah 7 isu bagi pekerja yang saat ini sedang bekerja. Yang harus kita perhatikan bukan saja pekerja yang sedang bekerja, tapi bagaimana rekan-rekan yang kehilangan pekerjaan, yang 3,5 juta jumlahnya dampak COVID ini. Bagaimana terhadap anak-anak kita yang akan masuk ke pasar kerja. Baik. Kita harus ciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka juga. Kalau itu yang dia. Bekerja, mari kita jaga hak-haknya. Pak Joni, untuk yang belum bekerja, kita harus siapkan lapangan untuk mereka. Kalau dari intended outcome atau outcome yang memang dikehendaki baik oleh pemerintah sebagai penggagas maupun DPR sebagai yang memang mengeluarkan legislasi, itu kan kami meyakini ini semua baik. Nah, tapi kemudian jangan-jangan ada intended outcome yang belum secara matang dipikirkan sehingga memicu unjuk rasa baik dari terutama buruh dan juga mahasiswa selama beberapa hari terakhir ini, Pak Joni. Kalau para buruh ya atau organisasi-organisasi buruh merasa ada yang belum sesuai yang mereka harapkan dan itu betul adanya menurut mereka, ada ruangnya judicial review, tempuh jalur hukum. Ya, tapi bagi para mahasiswa sekalian, adik-adik anak-anak saya ya, pemerintah bekerja ini bukan satu kementerian. Lintas kementerian. Begitu banyak pejabat yang terlibat di dalamnya. Tidak ada kerahasiaan di situ. Dirapatkan berulang-ulang kali di bawah pimpinan Bapak Presiden di sidang kabinet. Mengingatkan berulang-ulang kali keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Keberpihakan kepada UMKM. Keberpihakan kepada koperasi. Keberpihakan kepada tenaga kerja Indonesia. Keberpihakan kepada generasi milenial kita yang akan masuk ke lapangan pekerjaan. Keberpihakan kepada kepentingan nasional kita. Itu ulang-ulang disampaikan. Dan kalau usaha besar ini masih juga dengan prejudis, curiga, tuduh, ya seolah-olah kepentingan-kepentingan pribadi perorangan yang begitu menguasai ruang Undang-Undang Cipta Kerja ini, enggak mungkin lah itu. Baik. Barang ini dibahas secara terbuka dan secara luas. Enggak. Baik. Tetapi apabila memang benar-benar ada jalurnya. Pak Joni? Secara hukum. Oke, judicial review ya. Pak Joni, terakhir, gitu. sudah adakah Anda dapat informasikah kapan kira-kira dari DPR akan mengirimkan draft ini kepada pemerintah? Saya kira DPR menyadari betul akan penting dan urgensinya undang-undang ini. DPR akan secepat-cepatnya. Tapi saya tentu tidak bisa mengatasnamakan DPR ya. Proses ya, DPR betul. adalah proses politik. Betul. Proses politik di DPR. Tapi saya meyakini DPR punya sensitivitas yang tinggi sekali yang melihat situasi saat ini. Mereka pasti mengambil langkah cepat dan pemerintah juga akan mengambil langkah cepat agar akses informasinya dan masyarakatnya mengetahui
ini loh hal baik yang ada di dalam undang-undang. Baik. Itu juga kepentingan pemerintah. Baik. Ya, undang-undang Sofi terakhir ya, undang-undang ini untuk masyarakat kita dan masyarakat kita mengambil bagian di dalamnya untuk kepentingan mereka. Oke, karena kalau memang ada yang tidak puas, judicial review hanya bisa dilakukan kalau sudah terima draftnya yang final ya Pak ya. Jadi kita nantikan bersama dari DPR menuju pemerintah. Pak Joni G. Plate, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa, sehat terus.